Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya, para subscriber channel YouTube TV Semeru. Jumpa lagi pagi hari ini, kita akan berbagi lagi info perkembangan seputar hasil renovasi Stadion Kanjuruhan yang dalam waktu dekat akan rampung aktivitas atau kegiatan ini. Untuk info terbaru, pada hari Jumat tanggal 13 Desember ini ada kegiatan pengecatan tembok di bagian atas. Nanti kita akan tayangkan buat rekan semuanya ya, ditunggu dan jangan di skip. Untuk yang baru ketemu, berikan dukungan kami dengan cara like, komen, dan subscribe rekan ya. Yang baru ketemu, dukung kami dengan subscribe-nya diklik agar kami tetap semangat untuk berbagi info seputaran Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Pengerjaan hasil renovasi Stadion Kanjuruhan ini akan berakhir sampai akhir Desember ini atau akhir tutup tahun 2024. Penyerahan sendiri akan dilaksanakan tahun 2025. Yang ada dalam tayangan gambar ini kita saksikan bersama saat pengecatan tembok bagian atas Stadion Kanjuruhan. Mungkin masih ada yang pesimis dengan pelaksanaan rampungnya Stadion Kanjuruhan ini. Tapi kalau kita pikir beberapa capaian-capaian yang sudah bisa terselesaikan, kita juga optimis bahwa pelaksanaan renovasi ini bisa selesai sampai akhir tahun ini atau akhir bulan Desember ini rekan ya. Kalau kita melihat capaian-capaian di bagian dalam, rumput sudah sempurna mengikuti standar FIFA dan tinggal beberapa single seat yang memang belum terpasang, dan itu pun sebagian kecil posisinya ada di tribun VIP. Artinya mungkin dengan jarak waktu tidak perlu 1 minggu akan bisa terselesaikan semuanya untuk pemasangan single seat tersebut. Capaian-capaian lain juga pemasangan atap bagian tribun VIP juga sudah sempurna, termasuk pelepasan dari tiang penyangga tribun itu sendiri. Memang ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dalam renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Selain daripada pengecatan tembok bagian atas stadion, juga ada pembangunan monumen tragedi Kanjuruhan. Juga ada lanjutan beberapa pagar perimeter yang harus bisa diselesaikan sampai akhir bulan ini. Masih ada tersisa sedikit perkembangan pagar perimeter yang belum tercapai rekan ya, dan itu pun masih hanya beberapa meter saja. Dibandingkan dari hasil ini, pagar perimeter atau pagar pembatas sudah mulai melingkari bagian dari Stadion Kanjuruhan. Kalau kita bisa ikuti rekan ya,
Pengaspalan di bagian dalam dari pagar perimeter ini sudah mulai dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, ini yang juga perlu kita ketahui dan kita pahami, bahwa untuk pengaspalan ini terus dikerjakan seperti halnya beberapa pintu utara, pintu timur juga sudah mulai dikerjakan. Ya, kita melihat sendiri aktivitas saat kita melihat di bagian pintu ini rekan ya. Di sisi lain ada pengaspalan, juga di sisi lain masih ada pekerjaan di bagian pintu-pintu. Tampak pengelasan juga di bagian bawah untuk penguatan dari pagar perimeter itu sendiri. Ini adalah sebagian kecil capaian-capaian dalam renovasi Stadion Kanjuruhan tahun 2024 ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih buat para pekerja, tentunya tetap semangat dalam aktivitas renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Stadion Kanjuruhan salah satu stadion kebanggaan buat keluarga besar Aremania dan Aremanita, serta supporter fanatik dari Arema. Semoga tayangan-tayangan kami ini bisa bermanfaat tentunya buat rekan semuanya, keluarga besar Aremania dan Aremanita, termasuk juga para supporter. Gambaran-gambaran ini tentunya harapan kami bermanfaat buat rekan semuanya ya. Gambaran capaian-capaian ini tentunya membanggakan buat penggemar sepak bola ya, khususnya Aremania dan Aremanita. Mari kebanggaan ini kita jaga bersama-sama tentunya ke depannya. Sebelum kita lanjut rekan, yang baru ketemu kami mengingatkan untuk bantu subscribe agar terus bisa mengikuti informasi-informasi dari kami yang terbaru. Sekali lagi mohon dukungan subscribe-nya agar terus bisa mengikuti kegiatan kami berikutnya. Klik tombol subscribe-nya dan tombol like atau jempolnya. Renovasi Stadion Kanjuruhan ini sukses bersama kita semuanya. Pelaksanaan renovasi Stadion Kanjuruhan ini memang sudah dipercayakan secara penuh kepada PT Waskita Abipraya KSU sebagai kontraktor utama dalam proyek renovasi Stadion Kanjuruhan ini, dengan jumlah rupiah yang sudah digelontorkan mencapai 300 sekian miliar. Tentunya kita tidak boleh pesimis. Mari kita berdoa dan memohon semoga pelaksanaan renovasi Stadion Kanjuruhan ini bisa berlangsung tepat waktu
dan sukses dalam pelaksanaan tersebut. Dan tentunya Stadion Kanjuruhan ini sudah memiliki nilai-nilai standar keselamatan dan kenyamanan untuk para penonton setia dari Arema. Dalam renovasi Stadion Kanjuruhan, memang masih ada beberapa bagian yang harus bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini, yaitu meliputi pengerjaan monumen yang ada di dalam gambar ini. Ini salah satu monumen tragedi Kanjuruhan yang posisinya di bagian depan dari G13. Bangunan ini sendiri sudah sangat bagus dan mempunyai kekuatan besi yang sudah standar. Dengan hitungan yang sangat detail sekali, dari sisi kolam sendiri juga menggunakan sistem tidak menggunakan skimmer, tapi langsung meluber atau seperti kolam. Untuk kolam monumen ini ukurannya kurang lebih 10 kali 14, dan kolam akan diisi nantinya dengan ikan koi. Kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan atau capaian-capaian yang sudah kita lihat bersama rekan, kita tentu optimis bahwa semuanya bisa rampung dalam waktu dekat. Akhir Desember atau akhir tahun ini, tahun 2024, kita akan bisa melihat secara dekat sebagai stadion kebanggaan keluarga besar Aremania dan Aremanita. Pekerjaan renovasi sendiri nih memang tidak mudah rekan ya. Perlu juga kita memahami, dari renovasi ini memang banyak yang harus dikerjakan, meliputi perbaikan fasilitas dan membangun ulang lapangan rumput yang harus sesuai dengan standar FIFA. Perbaikan-perbaikan di setiap gate juga mengikuti ketentuan FIFA yang sudah diberlakukan agar kedepannya menjadikan stadion ini juga lebih nyaman, aman, dan tentunya menjadikan modern. Oke rekan, demikian yang bisa kami sampaikan sekelumit gambaran hasil renovasi Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan semuanya, dan tidak lupa terima kasih buat para pekerja yang dalam naungan PT Waskita Abib Raya KSU ini. Sukses selalu, jaga selalu kesehatan, keselamatan dalam aktivitasnya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan atau gambaran-gambaran yang kurang berkenan buat rekan semuanya. Kami tetap berusaha maksimal untuk memberikan info yang terbaik buat rekan semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Tidak lupa, salam hormat kami buat keluarga.